Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, di dalam hidup kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian kali ini kami beri judul Kuburan Allah. Mana mungkin Allah dikubur? Mana mungkin Allah mati? Mana mungkin Allah tewas? Kita bongkar di kajian kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini seolah-olah saja kita beragama dan seolah-olah saja kita bertuhan di sisi manusia kita, menurut diri kita, sesuai hawa nafsu kita, seolah-olah kita sudah bertuhan, seolah-olah kita sudah memeluk suatu agama, yakni Islam. Akan tetapi cobalah tengok di dalam hati kita. Di dalam hati kita sudahkah ada Tuhan? Di dalam hati kita sudahkah ada Sang Pencipta diri kita? Di dalam hati kita sudahkah ada Tuhan yang menghidupi kita? Di dalam hati kita sudahkah ada Tuhan yang menciptakan kita? Di dalam hati kita sudahkah ada Tuhan yang menguasai kita di setiap apapun yang kita gerak dan kerjakan? Coba kita sisir hati kita. Sudahkah ada Tuhan di dalam hati kita? Bila kita selama ini sudah menyangka bahwa diri kita sudah bertuhan, mari kita cek hati kita. Oh, ternyata di dalam hati kita yang ada hanya kuburan-kuburan Tuhan saja. Bekas-bekas kekuasaan Tuhan saja yang ada di dalam hati kita. Kenapa? Karena di dalam hati kita sudah menyerupai Tuhan. Kita sudah jadi Tuhan tapi tidak terasa.
Bagaimana mungkin kita tidak menjadi Tuhan yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita hanyalah ciptaan. Yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita hanyalah makhluk tanpa Tuhan. Yakni tak bertuhan. Kenapa? Karena diri kita sendirilah yang selama ini telah ngaku jadi Tuhan tanpa pernah kita sadari di dalam kehidupan ini. Jadi seolah-olah saja bertuhan, jadi seolah-olah saja beragama, jadi seolah-olah saja sholat, jadi seolah-olah saja ibadah, jadi seolah-olah saja berbuat baik. Tapi semuanya itu di dalam serba tipuan hawa nafsu kita sendiri yang selama ini telah mensekutukan Tuhan yang menciptakan diri kita di hati kita. Itulah fenomena yang selama ini belum kita ketahui. Karena harta-harta iman kita sudah terpendam jauh di dalam lubuk hati kita. Marilah kita gali lagi. Marilah kita cari lagi harta-harta yang terpendam yang selama ini belum kita dapatkan. Harta apa? Harta iman kepada Tuhan. Seperti dulu ketika kita belum ada di dunia ini. Selama ini kita hanya terfokus ketika kita sudah ada di dunia. Maka dari itu selama ini kita tak bertuhan. Tuhan dikubur di dalam kuasa manusia kita. Tuhan dikubur di dalam kehendak manusia kita. Tuhan dikubur di dalam ilmu-ilmu yang kita akui sebagai ilmu kita. Tuhan kita kubur di dalam hidup yang kita akui sebagai hidup kita. Tuhan telah kita kubur di dalam penglihatan-penglihatan yang selama ini kita akui sebagai penglihatan kita. Tuhan telah kita kubur di dalam pendengaran-pendengaran yang selama ini kita akui sebagai pendengaran diri manusia kita. Tuhan telah kita kubur di dalam kalam-kalam perkataan-perkataan kita di dalam kekuasaan hawa nafsu kita sendiri. Itulah bukti yang sangat nyata selama ini selama ini Tuhan telah kita kubur dalam-dalam di dalam lubuk hati kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan paparan-paparan di uripe Allah ini, semoga kita, terkhususnya saya, akan menyadari atas kelalaian, kezaliman kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa maknanya kuburan Tuhan yang selama ini kita kubur di dalam hawa nafsu kita, yang mana kekuasaan Tuhan, kewujudan Tuhan, kehidupan Tuhan tidak nampak lagi bagi kita selama ini. Kenapa? Karena yang ada, karena yang wujud, karena yang hidup, karena yang berkuasa di dalam hati kita ini sudah bukan Tuhan lagi, akan tetapi hawa nafsu, iblis dan setan kita lah yang selama ini jadi Tuhan di dalam hati kita, yang mana selalu mensekutukan Tuhan dengan diri kita sendiri selama ini. Coba kita hayati di dalam hati kita. Sebenarnya kita ini makhluk apa sang Kholik sih?
Bila kita menyadari bahwa kita ini makhluk, tentunya ada sang Khalik yang menguasai makhluk. Akan tetapi di dalam jiwa kita, di dalam nyawa kita, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita selama ini, seolah-olah tak ada Tuhan selain diri kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti-bukti yang akurat, bukti-bukti yang sangat amat nyata bahwa selama ini kita telah lama mengubur Tuhan di dalam diri manusia kita, mengubur Tuhan di dalam nyawa kita, mengubur Tuhan di dalam jiwa kita, mengubur Tuhan di dalam hati kita, mengubur Tuhan di dalam roh kita, mengubur Tuhan di dalam kehidupan kita selama ini. Inilah tanda bukti bahwa selama ini kita lebih bangkit, kita lebih nyata, kita lebih ada, kita lebih hidup daripada Tuhan itu sendiri. Berarti yang jadi Tuhan selama ini siapa? Kita apa Allah? Inilah bukti bahwa selama ini kita mentuhankan diri kita di hati kita, tapi selama ini kita tidak menyadarinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa bukti bahwa selama ini kita telah mengubur dalam-dalam Allah, mengubur dalam-dalam Tuhan di dalam hawa nafsu kita? Ada ayat al-insanu sirri wa ana sirruhu, kata Allah. Jadi manusia itu adalah sebuah rahasia dan akulah, kata Allah, yang merahasiai manusia itu sendiri. Akan tetapi rahasia yang terrahasia selama ini terpendam di setiap hati manusia. Kenapa? Karena manusianya sudah menjadi Tuhan sendiri di dalam hatinya. Tanpa ada Tuhan yang mentuhani manusia, hawa nafsu mengambil alih kekuasaan Tuhan menjadi kekuasaan diri manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini belum memeluk suatu agama, apalagi bertuhan. Karena di dalam hati kita tak ada Tuhan, bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan? Bertuhan dan beragama kita selama ini hanyalah babakan syariat saja, hanyalah babakan ragawi saja, hanyalah babakan badan-badaniah saja, laku-lakunya badan. Akan tetapi jiwa kita, nyawa kita, hati kita, roh kita, hidup kita selama ini tak pernah bertuhan kecuali mentuhankan diri kita sendiri di hati kita. Jadi beragama dan bertuhan itu bukan babakan raga, bukan babakan syariat, bukan babakan badan. Akan tetapi Allah hanya memandang gumpalan di dalam hatimu. Bila di dalam hatimu kotor, yakni tiadanya Tuhan bagimu di hatimu, yang ada hanyalah dirimu, maka seluruh amalmu pun juga kotor. Apapun yang kau lakukan, sholatmu kotor, ibadahmu kotor, semua apa yang kau aktivitaskan semuanya serba kotor di lembah dosa. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan di dalam hatimu bukan sang pencipta dirimu. Akan tetapi yang mentuhani dirimu selama ini hanyalah dirimu sendiri di hatimu. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini jauh dari agama. Bahkan lebih jauh dari bertuhan yang kita sangka-sangka selama ini
kita telah bertuhan. Tetapi kenyataannya di dalam hati kita tak ada Tuhan kecuali diri kita sendiri yang merasa berkuasa atas kehidupan dan badan ini. Maka seluruh aktivitas kita tuhani sendiri selama ini. Solat kita tuhani sebagai solat kita. Ibadah telah kita tuhani sebagai ibadah kita. Daya upaya dan kekuatan telah kita tuhani sebagai daya upaya dan kekuatan kita. Aktivitas sehari-hari, kerjaan kita, semuanya telah kita tuhani masing-masing di dalam diri kita sebagai kekuasaan hak milik manusia kita. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini masih ateis, tak bertuhan. Apa bedanya kita dengan Fir'aun selama ini? Yang ada di dalam hati Fir'aun hanyalah Fir'aunnya sendiri sebagai Tuhan yang mentuhani semua apapun yang Fir'aun lakukan. Jadi bagaimana yang dikatakan bertuhan itu? Yang dikatakan bertuhan itu seperti apa yang diabadikan di dalam Al-Quran ketika Nabi Muhammad dibilangin oleh Allah, Muhammad, bukan kamu yang lempar itu. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu. Tapi akulah yang melempar dan yang memanah itu. Berarti di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad itu yang ada Allah apa Muhammadnya. Bila Muhammadnya tak bisa apa-apa, melempar saja tak bisa. Bila Muhammadnya tak bisa apa-apa, memanah saja tak bisa. Berarti pekerjaan melempar, memanah itu pekerjaan siapa? Itulah yang dimaksud bertuhan. Tak ada Muhammadnya di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad kecuali Allah. Itulah agama. La ilaha illallah. Ketika di dalam hatimu sudah tak ada dirimu lagi, yang ada hanya pencipta dirimu sebagai penguasa dirimu, itulah yang disebut beragama dan bertuhan. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ketika hatimu selamat menuju Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Akan tetapi selama ini hati kita selalu ke lembah neraka. Hati kita selalu ke lembah dosa. Kepada siapa kita berpulang di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan? Kepada siapa kita berpulang di dalam kehidupan ini? Selama ini kita berpulang hanya kepada iblis dan setan yang merasa lebih wujud daripada wujud Tuhannya. Jadi selama ini kita menyangka, merasa kitalah yang lebih wujud daripada Tuhan. Tuhannya goib, Tuhannya tiada, Tuhannya mati, Tuhannya tak punya kuasa. Itulah bukti yang nyata selama ini bahwa kita selama ini mengubur Tuhan di hati kita. Mengubur kekuasaan Tuhan di hati kita. Mengubur kewujudan Tuhan di hati kita. Itulah bukti-bukti yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini masih tersesat pulang kepada Sang Pencipta. Tapi kita selama ini mengharap-harap mati dengan husnul khotimah. Sementara hati kita masih kafir. Apakah mungkin kita mati husnul khotimah sementara di hati kita tak ada Tuhannya kecuali diri kita sendiri? Itulah bukti bahwa kita selama ini masih kufur terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Jadi iman kita, akidah kita belum jauh sesuai dengan
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jauh, Nabi Muhammad Islam, akan tetapi kita masih kafir. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita bukan Allah, salah Tuhan, beda Tuhan. Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad dengan Tuhan kita selama ini beda. Apa buktinya? Di dalam hati kita bukan Allah yang melempar, tapi hawa nafsu kita yang merasa berkuasa melempar. Allahnya tidak bisakan apa-apa. Ketika kita berjalan, seolah-olah diri kita yang berkuasa berjalan. Allahnya pincang, tak bisa apa-apa. Ketika kita sholat, seolah-olah kita yang bisa sholat. Allahnya tidak bisa apa-apa. Ketika kita ibadah, kita yang merasa bisa ibadah. Allahnya tak bisa apa-apa. Bila Allah tak bisa apa-apa, buat apa kita sembah? Percuma. Kita lebih baik nyembah iblis dan setan yang merasa bisa apa-apa di dalam hati kita, ketimbang menyembah Allah yang tak bisa apa-apa. Wujudnya saja tidak ada, apalagi bisa apa-apa. Itu kan yang ada di hati kita selama ini. Tapi kita tidak menyadari semua itu. Kenapa? Karena kita selama ini sudah ada di lingkaran, jadi perbudakan iblis dan setan di dalamnya. Meskipun kita kelihatannya sholat, tapi ketika sudah di masjid, Allahu Akbar, bukan Allah yang kita maha besarkan, tapi iblis dan setan yang telah kita maha besarkan. Apa buktinya? Ketika takbiratul ihram, jiwa kita diculik oleh iblis. Badannya di masjid, jiwanya mestinya berjumpa Allah, tapi berjumpa iblis, yakni dibawalah jiwa kita keliling-keliling dunia. Ditunjukkanlah bisnis-bisnis kita. Kita dibawa ke pasar, jiwa kita dibawa ke toko, jiwa kita dibawa berbisnis oleh iblis dan setan. Jiwa kita tersesat jauh dari Allah. Terus apakah dikatakan sholat jiwa yang demikian? Meskipun badannya sholat, tapi jiwanya jauh dan menjauh dari yang menciptakannya. Berarti casingnya saja Islam, casingnya saja sholat, tapi hatinya ingkar kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa itu semua terjadi? Karena kita belum masuk agama Islam secara hati. Jadi hati kita gampang diombang-ambingkan, gampang disesat-sesatkan oleh iblis dan setan. Yang mana iblis dan setan sudah berjanji akan menyesatkan anak cucunya Adam. Untuk apa mereka disesatkan? Agar bersama-sama iblis di dalam nerakanya Allah. Di mana nerakanya Allah? Ya hawa nafsu itulah yang panas membara urusan dunia, persaingan dunia. Kadang ada duka, ada kebencian, ada merasa tinggi, kebanggaan, kemuliaan. Ya itulah api-api neraka yang tak berasap. Itulah neraka Allah yang berbahan bakar badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Jadi ketika badan dan hidup ini masih dikuasai oleh manusianya, itulah lembah neraka itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana cara kita untuk mentas dari neraka? Bagaimana kita agar hijrah dari kegelapan ini menuju ke alam terang benderang? Bagaimana caranya kita hijrah dari kerusakan-kerusakan hati ini, alam fana ini kepada alam baka?
Tapi kebanyakan kita selama ini, ketika kita mendengar alam baka, alam kematian, kita takutnya minta ampun. Kenapa? Karena kita di dalam dunia ini ingin jadi Tuhan terus-menerus daripada menjadi hamba. Di dunia ini kita ingin menjadi penguasa terus daripada yang dikuasai. Di dunia ini kita ingin menjadi sang kholik terus di dalam hati kita daripada menjadi makhluk. Kita tidak mau bila kita dibilangin bahwa manusia itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Akan tetapi kita telah menuduh bahwa Allah itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Bila Allah tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa, lalu sampai kapan kita jadi Allah di dalam hati kita yang merasa bisa apa-apa dan yang merasa bisa beraktivitas apa-apa. Jadi selamanya kita buta akan Allah. Bila kita buta akan Allah, bagaimana mungkin kita bisa ibadah? Bagaimana mungkin kita bisa sholat? Ibadah dan sholat kita pasti kita tujukan kepada iblis dan setan daripada kepada Allah. Syariatnya kelihatannya seolah-olah kepada Allah. Tapi cek hati kita. Di dalam hati kita, kita kembalinya kepada Allah apa kepada hawa nafsu. Itu yang bisa menilai apa yang kita lakukan. Ternyata yang kita tuhankan selama ini Allah Subhanahu wa taala telah kita kubur dalam-dalam di dalam hawa nafsu kita sendiri. Yang muncul iblis dan setannya daripada Allah di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Marilah kita sadari, wahai sahabat. Marilah kita berlatih 3 menit saja. Kita masuk ke dalam diri kita. Kita berbenah di dalam diri kita. Pasrahkanlah bahwa hidup ini bukan hidup kita. Pasrahkanlah bahwa badan ini bukan badan kita. Dan pasrahkanlah seluruh apapun yang kita kerjakan bukan kerjaan kita. Apa buktinya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Benamkan, tenggelamkan dirimu sendiri di hatimu agar nyata uripe Allah, agar nyata hayatullah, agar nyata penciptamu atas dirimu di hatimu. 3 menit saja, mulai, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi latihan demi latihan inilah yang akan menunjukkan syahadat itu, yakni Allah menyaksikan zatnya sendiri daripada kita yang menyaksikan diri kita sendiri. Sejatinya tanpa hidup, sejatinya tanpa uripe Allah, kita takkan pernah diciptakan di dunia ini. Dan kita takkan pernah bisa apa-apa. Dan kita pun takkan pernah bisa menjadi siapa-siapa tanpa hidup, tanpa uripe Allah. Jadi kembalikan semua hak-hak Allah kepada Allah. Inilah yang dimaksud pemegang amanah. Jadi amanah hidup, amanah badan, amanah seluruh apa yang kita kerjakan.
kita amanahkan semua kepada yang menciptakan diri kita. Jadi itulah yang dimaksud innamal a'malu binniyah. Di dalam seluruh niat pasti ada jalan pulang kembali kepada lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud niat. Agar apa? Agar kita tidak menjadi Tuhan di dalam hati kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua akan menyadari apa yang telah kita lakukan selama ini. Kezaliman kita, dosa-dosa kita terhadap Tuhan yang menciptakan diri kita. Semoga saya dan kita semua bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal kita datang. Jadi berlomba-lombalah dengan ajal. Jangan sampai kedahuluan ajal kita baru mengenal Allah. Jadi matilah dirimu sebelum matimu. Kenalilah Tuhanmu. Kembalilah kepada Tuhanmu sebelum masa syakaratul maut, penjemputan, paksa dan azab yang pedih akan datang terhadap kita. Jadi husnul khotimah sudah kita pegang. Nanti ketika ajal menjemput, kita tinggal enjoy saja. Kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita selama ini sudah sering pulang kepada Allah. Di dalam sholat kita pulang. Di dalam ibadah kita pulang. Di dalam duduk kita pulang. Di dalam berdiri kita pulang. Di dalam mandi kita pulang. Di dalam makan kita pulang. Di dalam minum kita pulang. Dan di dalam seluruh aktivitas kita selalu pulang kepada lillahi ta'ala. Karena manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Allah lah yang menguasai apa-apa dan siapa-siapa. Itulah cara pulang kembali kepada Allah. Jangan pulang kepada iblis dan setan lagi yang selalu membelenggu hati kita selama ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan sholawat zalimin daf'ul bala agar hati kita terhindar dari zalimnya hati kita kepada diri kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.